Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizatul Maghfirah dengan nomor NIM 203190237 dari kelas GMIG. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya tulis yang berjudul Transformasi Perempuan Karir, Perspektif Gender dalam Pendidikan Islam. Gender merupakan salah satu dari sekian wacana yang dapat dibilang banyak menyita perhatian, baik dari kalangan remaja, aktivis, akademik, peneliti, hingga pemerintah dan ulama. Istilah gender tidak hanya ditujukan untuk perempuan, namun juga pada laki-laki. Pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan seseorang untuk bisa memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam. Pendidikan Islam ini bersumber pada nilai-nilai yang terdapat pada agama Islam untuk membentuk perilaku dan akhlak yang baik. Kesetaraan gender mengartikan bahwa kesempatan dan hak-haknya tidak bergantung apakah seseorang tersebut perempuan ataupun laki-laki. Namun, bagaimana Islam memandang perempuan mengenai persamaan hak dan kewajiban? Akankah terdapat batasan bagi perempuan dalam bekerja mengingat kodratnya sebagai perempuan? Pada penulisan artikel ini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan transformasi perempuan karir, perspektif gender dalam Islam. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat library research atau penelitian kepustakaan. Pada penelitian ini dapat menghasilkan kesimpulan bahwa Islam tidak melarang kedudukan perempuan karir yang juga dijelaskan dalam perspektif gender. Hal ini karena Islam juga memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensinya. Akan tetapi, dalam Islam melarang apabila seorang perempuan mengejar karirnya namun mengabaikan kodratnya sebagai perempuan. Negara demokrasi Indonesia membebaskan penduduknya untuk mengaktualisasikan setiap karya dan pendapatnya yang dipikirkan dalam pendidikan. Tidak ada batasan terhadap laki-laki ataupun perempuan untuk berkarya dan menyuarakan pendapatnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak dan kewajiban, yakni sama-sama sebagai hamba Allah, khalifah, meraih prestasi, dan mengenyam pendidikan. Sejarah Islam mencatat bagaimana Aisyah istri Nabi Muhammad SAW memiliki posisi terhormat sebagai penyampai parawi dan pengajar hadis-hadis Nabi kepada laki-laki dan perempuan, bahkan sahabat-sahabat Nabi pun belajar kepadanya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang baik serta tentunya berkualitas. Dalam Islam pun, mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Pembahasan gender termasuk dalam kajian yang menarik untuk dibahas lebih dalam, dikarenakan kajian ini bersifat aktual. Di Indonesia sendiri, sudah sejak era 80-an, gagasan gender dikembangkan. Namun, pada era 90-an, wacana gender merupakan perhatian dari sisi keagamaan. Dapat dikatakan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir, kajian mengenai gender sangat berkembang pesat, bahkan lebih produktif jika dibandingkan dengan isu-isu lain seperti pluralisme. Wacana mengenai isu-isu perempuan telah mencuat dan menjadi pembahasan hangat di kalangan masyarakat Banyak perempuan yang sudah menikah ataupun masih melajang, rela pergi merantau ataupun bekerja berangkat pada pagi kemudian pulang sore hari. Hal ini menjadi kesenjangan terhadap banyaknya anak sekarang yang kurang dengan attitude, karena kurang pengawasan dari sosok ibu menjadikan masalah yang cukup signifikan. Berdasarkan fenomena realita di dunia, perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam bertindak, mulai dari hal berkontribusi dalam bidang hukum, sosial, bahkan dalam bidang ekonomi.
Sebagian negara bahkan posisi perempuan tidak memiliki andil yang besar dalam pengelolaan usaha bisnis maupun dalam kepemilikan tanah yang dibatasi bagi perempuan. Kerap kali perempuan juga mengalami ketersaingan yang disebabkan oleh kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan atau ibu adalah pendidik bangsa. Sebagai dinyatakan oleh Hafiz Ibrahim, ibu adalah sekolah bila kau persiapkan, engkau telah mempersiapkan rakyat yang baik lagi kuat. Seperti itulah gambaran perempuan sekarang. Posisi mereka memiliki potensi dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkembang. Namun, perlu digarisbawahi pula bahwasanya perempuan di luar rumah tidak dibebaskan dalam tanggung jawab mereka terhadap rumah untuk mendidik putra-putrinya menjadi madrasah bagi anak-anaknya, untuk melayani suaminya dan menjaga keluarganya. Peran perempuan telah menunjukkan keaktualisasi dirinya dalam berkontribusi di abad modern ini. Hal ini dapat diperlihatkan arti penting posisi perempuan atas keterlibatannya di era modernisasi ini. Oleh karena itu, dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk mendapatkan bahasan secara mendalam bagaimana perspektif gender mengenai perempuan karir dan bagaimana pandangan agama Islam terhadap persoalan tersebut.